Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarifah Akramila dengan NIM 2110206004 Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tanpa berlama-lama lagi, silakan lihat pembahasannya. Oke, baiklah teman-teman, langsung saja kita akan masuk ke materi. Sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sebelum kita memulai materi, ada baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menggunakan konteks, yakni saya menggunakan konteks berupa gula dan garam. Kalian pasti sudah tahu bahwa gula ini kan menghasilkan rasa manis dan garam itu menghasilkan rasa asin. Nah, kenapa di sini saya menggunakan dua objek ini, gula dan garam? Karena untuk menentukan variabel. Baiklah. Nih, mari menalar. Karena gula dan garam itu memiliki cita rasa yang berbeda, maka kita dapat menentukan variabel dari masing-masing bumbu yang biasa digunakan ibu untuk memasak ini. Di sini gula akan saya beri variabel X dan garam itu akan saya beri variabel Y. Selanjutnya, konsep persamaan linear dua variabel. Persamaan linear dua variabel mempunyai dua variabel dan berpangkat 1. Bentuk umum persamaan linear dua variabel yakni ada A dan B ini itu sebagai koefisien dan X dan Y ini itu sebagai variabel serta C ini berupa konstanta. Oke, mari menentukan manakah yang merupakan SPLDV dan berikan alasannya. Nih, ada 2X ditambah 4Y sama dengan 5 untuk persamaan pertama, kemudian persamaan yang kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Coba kalian tebak, manakah yang merupakan sistem persamaan linear dua variabel, persamaan pertama atau persamaan kedua? Ya, benar, persamaan pertama. Karena apa? Karena 2X ditambah 4Y sama dengan 5 ini variabelnya hanya berpangkat 1 sesuai dengan definisi tadi. Sedangkan yang persamaan kedua ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1 itu mempunyai pangkat yang pangkatnya 2. Selanjutnya, sistem persamaan linear. Apa itu sistem persamaan linear? Sistem persamaan linear adalah sekumpulan beberapa persamaan linear yang bekerja bersamaan. Catatan, jika terdapat dua variabel, maka dibutuhkan dua persamaan untuk menyelesaikannya. Perhatikan persamaan di bawah ini. 3X ditambah 3 itu sama dengan 6. Nah, pertanyaannya, apakah persamaan di atas itu dapat diselesaikan hanya dengan satu variabel? Tentu saja iya. Dengan cara kita pindah ruaskan yang angka 3-nya itu ke sebelah kanan menjadi min 3. Jadi 3X sama dengan 6 dikurang 3, 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 3 sama dengan 1. Karena kalau hanya punya satu variabel itu bisa diselesaikan tanpa harus punya teman lagi gitu ya. Nah, terus kalau yang ini, lalu perhatikan persamaan di bawah ini. 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Nah, apakah persamaan ini dapat diselesaikan hanya dengan satu persamaan? Jawabannya tidak, karena persamaan ini memiliki dua variabel yaitu X dan Y. Maka dari itu, 3X ditambah 4Y sama dengan 11, itu mempunyai teman 4X dikurang Y sama dengan 2. Nah, inilah yang disebut dengan sistem persamaan linear dua variabel. Baiklah, selanjutnya. Nah, bagaimana sih cara menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel ini? Yang pertama yaitu ada metode grafik. Contoh soal. Tentukan solusi persamaan dari X min Y sama dengan 1, itu persamaan pertama, dan 2X min Y sama dengan 4, itu persamaan kedua. Pembahasan.
Tentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y pada persamaan pertama. Nah, pertama-tama kita itu mencari titik potongnya dulu terhadap sumbu X dan Y pada persamaan pertama. Nah, caranya yaitu dengan memisalkan Y ini sama dengan 0, kemudian kita substitusikan nilai Y yang sama dengan 0 ini ke persamaan X min Y sama dengan 1. X dikurang 0 sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 1. Jadi titik potong yang pertama didapatkan 1,0. Terus yang kedua, kita memisalkan X itu sama dengan 0. Lalu kita masukkan X min Y sama dengan 0 itu sama dengan 0 min Y sama dengan 1. Maka min Y itu sama dengan 1. Karena min Y itu kan di depan Y itu ada nilai 1. Jadi Y itu sama dengan 1 per min 1. Min 1-nya itu kita pindah ruaskan. 1 per min 1 itu sama dengan min 1. Maka didapatlah titik potong yang kedua, yakni 0, min 1 pada persamaan ke-1. Lalu yang kedua, kita akan menentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y pada persamaan kedua. Sama seperti yang persamaan pertama tadi, di persamaan kedua kita juga memisalkan Y itu sama dengan 0, kemudian kita masukkan nilai Y-nya. 2X min Y sama dengan 4, sama dengan 2X min 0 sama dengan 4. 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. 2 dapat dari mana? 2X sama dengan 4. Nah, X-nya itu 2 yang di depan. X-nya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa di depan X itu adalah koefisien dan X itu adalah variabel. Nah, di depan X-nya itu kan angka 2. Koefisiennya kita pindah ruaskan sehingga 4 per 2 itu sama dengan 2. Jadi titik potong yang ketiga dari persamaan kedua yaitu 2,0. Lalu selanjutnya kita menentukan yang X-nya itu sama dengan 0. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilai X-nya. 2X min Y itu sama dengan 4. 2 dikali 0 kan 0. Dikurang Y sama dengan 4. Jadi, min Y sama dengan 4. Y sama dengan, sama seperti yang barusan saya jelaskan, bahwa di depan Y itu kan ada nilainya, yaitu min 1. Cuman tidak ditulis. Maka Y sama dengan 4 per min 1. Sehingga Y-nya sama dengan min 4. Jadi, kita sudah memperoleh titik potongnya, yaitu 1,0, 0, min 1, 2,0, dan 0, min 4. Terus kita masukkan nih titik potongnya. Yang pertama kan 1,0. X-nya itu 1 dan Y-nya itu 0. Maka titik potongnya itu di sini, di garis hitam yang ini. Titik yang hitam ini. Terus yang kedua yaitu 0, min 1. X-nya itu 0 dan Y-nya min 1. Nah, di sini. Lalu kita tarik garis. Nah, yang di garis biru ini adalah persamaan pertama. Kemudian yang kedua, yang persamaan kedua 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Di sini titiknya. Lalu 0, min 4. 0 itu sebagai X dan min 4 itu sebagai Y. Jadi di sini titiknya. Lalu kita tarik garis lagi. Ya, jadi ada dua garis, yang garis biru dan garis hitam itu saling berpotongan. Sehingga kita tarik garis putus-putus, menghasilkan titik baru, menghasilkan titik potong yang baru, yakni 3,2, di mana X-nya itu sama dengan 3 dan Y-nya itu sama dengan 2. Lalu lanjut lagi, yang kedua ada metode substitusi. Contoh soalnya masih sama, X min Y sama dengan 1 dan 2X min Y sama dengan 4. Pembahasan. Kan substitusi itu kan artinya memasukkan, berarti kita ingin mencari nilai dari X-nya. Maka kita pindah ruaskan, X sama dengan 1 ditambah Y. X min Y sama dengan 1. Nah, min Y itu kan kalau dipindah ruaskan ke kanan jadi plus. Jadi X sama dengan 1 plus Y.
Lalu kita substitusikan nilai X sama dengan 1 plus Y ini ke persamaan 2X min Y sama dengan 4. Maaf tadi salah, kita ingin mencari nilai Y-nya. Jadi kita pindah ruaskan yang Y-nya. Sehingga kita mensubstitusikan nilai X-nya. Kalau kita ingin mencari nilai X-nya, maka kita pindah ruaskan yang X-nya. Sehingga 1 min X nanti di sini. Nah, karena kita ingin mencari nilai Y, maka kita pindah ruaskan yang Y-nya. Sehingga nanti nilai X-nya ini kita substitusikan atau kita masukkan ke persamaan kedua. Sudah kita masukkan, 2X min Y sama dengan 4. 2 ditambah 2Y min Y sama dengan 4. Dapat dari mana? Kita kali masuk. 2 dikali 1 itu 2. 2 dikali Y itu 2Y. Min Y-nya itu tetap, jadi 2 ditambah 2Y min Y sama dengan 4. 2 ditambah Y sama dengan 4. Y sama dengan 4 dikurang 2. 2-nya ini kita pindah ruaskan. Y sama dengan 2. 4 dikurang 2 sama dengan 2. Jadi nilai Y-nya itu adalah 2. Kemudian untuk mencari nilai X, maka kita substitusikan nilai Y sama dengan 2 ini ke persamaan yang pertama. Nih, X min 2 sama dengan 1. X sama dengan 1 ditambah 2. Min 2 tadi kan pindah ruas ke kanan sehingga menjadi positif. Jadi 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Jadi nilai X-nya itu sama dengan 3. Sehingga didapatlah nilai X itu sama dengan 3 dan nilai Y itu sama dengan 2. Kemudian yang ketiga ada metode eliminasi. Eliminasi ini kan artinya kita menghilangkan gitu ya. Sama seperti contoh soal yang tadi, yaitu persamaan pertamanya X min Y sama dengan 1 dan persamaan keduanya 2X min Y sama dengan 4. Pembahasan X min Y sama dengan 1, 2X min Y sama dengan 4. Nah, karena Y ini sama-sama punya koefisien 1, maka kita akan mengeliminasi yang Y-nya. Nah, min Y dikurang min Y itu sama dengan 0. Ya. Habis nilai Y-nya, X dikurang 2X itu sama dengan min X. 1 dikurang 4 itu sama dengan min 3. X sama dengan min 3 per min 1. Maka nilai X sama dengan 3. Nah, ini kita akan mencari nilai Y-nya. Karena kita ingin mencari nilai Y, maka kita gunakan koefisien dari variabel X. Kita balik, karena di sini kan yang pertama 1, yang ini 2. Kalau untuk dikalikan karena ingin menghilangkan X-nya ini, jadi 2-nya yang di atas dan 1-nya yang di bawah. 2 dikali X itu 2X, 2 dikali min Y itu sama dengan min 2Y, 2 dikali 1 sama dengan 2. Kemudian yang di bawah juga kita kalikan dengan 1. 1 dikali 2X, 2X, 1 dikali min Y, 1 dikali 4 sama dengan 4. Dikurang, untuk menghabiskan X-nya ini, 2X dikurang 2X, habis. Min 2Y dikurang min Y. Habis ya. Nah, min 2Y dikurang Y. Maaf, min 2Y dikurang min Y itu sama dengan min Y. Atau min 2 dikurang min 1. Sama dengan min 1, min Y. Terus 2 dikurang 4 itu sama dengan min 2. Maka Y-nya itu sama dengan 2. Maka nilai X sama dengan 3 dan Y itu sama dengan 2. Nah, baiklah. Contoh soalnya yang kedua ini akan menggunakan metode campuran, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Di sini saya akan menggunakan contoh soal dengan bentuk cerita. Soalnya, di toko alat tulis, Tuti membeli 2 pensil dan 3 buku. Seharga 15.500. Di toko yang sama, Lina membeli 4 pensil dan 1 buku tulis. Seharga 13.500. Nah, bila Putri ingin membeli 1 pensil dan 2 buku tulis di toko tersebut, berapa Putri harus membayar? Pertama-tama, kita misalkan dulu. Kita misalkan dulu.
pensilnya itu sebagai variabel X. Kemudian, buku tulisnya kita misalkan sebagai variabel Y. Diketahui bahwa Tuti ini membeli 2 pensil dan 3 buku tulis. Berarti 2X ditambah, 2X ditambah 3Y dengan harga 15.500. Kemudian, di toko yang sama, Lina membeli 4 pensil, berarti 4X, ditambah 1 buku tulis, berarti 1Y, atau Y sama dengan 13.000, seharga 13.500. Kita tadi kan sudah mengetahui bahwa bentuk umum dari persamaan linear dua variabel ini adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, ini kita misalkan seperti ini sehingga menjadi bentuk umumnya. Yang ini kita anggap persamaan pertama. Dan yang ini kita anggap persamaan kedua. Oke. Tadi saya bilang bahwa pada contoh soal ini saya akan menggunakan metode campuran, yakni metode eliminasi dan metode substitusi. Maka kita pertama-tama menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Eliminasi, oke. Karena kita ingin menghilangkan nilai Y, kita akan mengeliminasi nilai Y untuk menghasilkan nilai X. Maka dua X ditambah 3Y itu sama dengan 15.500 untuk persamaan pertama. Yang kedua, 4X itu ditambah Y sama dengan 13.500. Maaf, ini seharusnya untuk di sini. Nah, oke. Karena kita ingin mengeliminasi Y untuk menghasilkan nilai X, maka kita gunakan angka pengalinya ini adalah koefisien dari variabel Y. Jadi di sini kita tulis 1, kemudian di sini kita tulis 3 untuk dikalikan ke persamaan 1 dan persamaan 2. Nah, selanjutnya kita kalikan 1 dikali 2X ditambah 3Y sama dengan 15.500, itu tetap sama ya. Jadi 2X ditambah 3Y itu sama dengan 15.500. Kemudian yang persamaan kedua kita kalikan 3. Maaf. Oke, di sini 3 dikali 4X sama dengan 12X. Kemudian 3 dikali Y itu sama dengan 3Y. Sama dengan 13.500 dikali 3 itu sama dengan 40.500. Nah, kita kalikan.
kita kurangkan, maaf, kita kurangkan. Kita akan mengeliminasi nilai Y-nya. Kita kurangkan di sini. Kita kurang. Oke. Maka nilai 3Y dikurang 3Y habis ya. Sudah tereliminasi, habis, kita coret. Lalu selanjutnya, nah, sudah. Selanjutnya, 2X dikurang 12. Negatif 10X. Sama dengan 15.500 dikurang 40.500, yaitu 25.000. Karena 15.500 itu lebih kecil daripada 40.500, jadi kita tambahin negatif. Negatif 25.000. Oke. Nah, nilai X-nya itu sama dengan negatif 25.000 dibagi negatif 10. Negatif 25.000 dibagi negatif 10. Nah, didapatlah hasilnya X itu sama dengan 2.500. Karena negatif dibagi negatif itu positif, maka 2.500-nya positif. Didapatlah nilai X sama dengan 2.500. Harga satu pensil itu adalah 2.500. Ini pensil. Oke. Nah, kemudian menggunakan metode substitusi untuk mencari nilai substitusi. Oke, untuk mencari nilai Y-nya, kita masukkan. Kalian boleh menggunakan persamaan yang pertama atau menggunakan persamaan yang kedua, sama saja. Di sini saya akan menggunakan persamaan yang kedua karena nilainya itu lebih kecil. Jadi 4X ditambah Y itu sama dengan 13.500. Kemudian kita masukkan nilai X-nya, 4 dikali 2.500 ditambah Y sama dengan 13.500. 4 dikali 2.500 itu sama dengan 10.000. Ditambah Y itu sama dengan 13.500. Kemudian kita gunakan text box lagi. Oke. Kita pindah ruas ke sebelah kanan ini. Y itu sama dengan 13.500 dikurang 10.000. Maka Y sama dengan 3.500. Ini kan 10.000 ditambah Y itu sama dengan 13.500. Maka Y itu sama dengan 10.000-nya kita pindah ruaskan sehingga menjadi negatif. Jadi 13.500 dikurang 10.000 itu sama dengan 3.500. Maka harga satu buku tulisnya adalah 3.500. Kemudian karena yang ditanya itu adalah
Yang ditanya itu adalah 1 pensil dan 2 buku yang dibeli oleh Putri. Maka Putri harus membayar berapa? 1 pensil berarti 1X, atau X ditambah 2Y. 2 buku tulis berarti 2Y. Sama dengan, kita masukkan nilai X-nya. X-nya tadi berapa? 2.500. Kemudian ditambah 2 dikali 3.500, harga 1 buku tulisnya. Sama dengan 2.500 ditambah 2 dikali 3.500, yakni 7.000. Sama dengan lagi. Sama dengan 2.500 ditambah 7.000 itu 9.500. Jadi Putri harus membayar senilai 9.500. Nah, oke, selesai. Nah, ini ya teman-teman. Baiklah, mungkin ini saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.